Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kekuasaan yang sebenarnya pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu merupakan hari yang sangat sukar bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Wahai betapa celakanya aku, alangkah baik kalau aku tidak mengambil pukulan itu menjadi sahabat qarib. Sesungguhnya ia telah mensyatkan aku dari Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku, dan setan itu senantiasa mengecewakan manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 25 dan 29. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika itu Allah SWT berfirman, wahai jin dan manusia, kalian telah diberi nasihat ketika dunia. Pada hari ini amal kalian akan muncul di hadapan kalian. Pada siapa mendapat kebaikan pada catatan amalnya, hendaknya ia bersyukur kepada Allah Taala. Dan pada siapa yang tidak mendapatkan pahala, maka ia harus menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian Allah SWT akan memerintahkan pada jahanam, sehingga azabnya akan diadilkan kepada mereka. Melihat azab itu, setiap orang akan jatuh di atas lututnya. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman, engkau akan melihat setiap umat berlutut penuh kecemasan, dan semua golongan dipanggil untuk melihat catatan alamnya. Hari itu kamu sekalian dibalas sesuai dengan yang kamu lakukan. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 28. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, sebagaimana ketika ia lahir dari rahim ibunya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah telanjang di hadapan semua orang? Betapa malu, setiap orang akan melihat yang lainnya. Nabi SAW menjawab, ketika itu semua manusia akan sibuk memikirkan penderitaan masing-masing, sehingga tidak sempat melihat orang lain. Semua orang akan memandang ke atas. Setiap orang akan tenggelam dalam keringatannya sendiri, sesuai dengan derajat dosanya masing-masing. Ada orang yang keringatnya sampai ke kaki, sebagian ada yang sampai ke betis, sebagian lagi ada sampai ke perutnya. Ada juga yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai ke mukanya. Para malaikat berada di halakah-halakah di sekeliling arsy. Ketika itu setiap orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing, dan ia akan hadir di tengah kerumunan manusia. Ketika ia menghadap Allah Taala, maka akan ada pengumuman, siapa yang mau menuntut haknya kepada orang ini, majulah. Maka siapa saja yang memiliki hak terhadap atau siapa saja yang pernah dizalimi olehnya akan maju. Lalu dari pahalanya akan dibayarkan hak-hak mereka, dan kezaliman yang dilakukan terhadap mereka akan dibalas. Jika ia tidak memiliki pahala atau sudah habis pahalanya, maka masih ada lagi hak-hak yang dituntut. Dosa-dosa mereka akan diletakkannya padanya. Hak-hak itu pasti akan ditunaikan. Ketika ia sedang memikul dosanya sendiri dan dosa-dosa orang lain, maka ia akan diperintah, pergilah ke Awayah. Dalam surat Al-Qariyah diterangkan bahwa Awayah adalah api panas yang membakar. Ketika melihat betapa kerasnya hisab itu, bahkan setiap nabi dan malaikat Muqarrabin merasa takut terhadap akibat yang akan menimpa mereka, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Taala, dan rasa takut sebagai karunia-Nya yang istimewa. Ketika setiap orang akan ditanya mengenai 4 hal, semua telah dibahas dalam hadis ke-6 dalam bab ini, yaitu untuk apa umurnya dihabiskan, untuk apa tubuhnya digunakan, apakah ilmu yang telah diketahuinya telah diamalkan, dari mana hartanya diperoleh, dan untuk apa dibelanjakannya. Ikrimah rahimahullah berkata, pada hari itu bapak akan berkata kepada anaknya, aku adalah bapakmu. Maka anak itu akan mengakui kebaikan bapaknya terhadapnya ketika dunia.
Bapaknya berkata, aku hanya memerlukan satu kebaikan seberat zarah darimu. Mudah-mudahan dengannya timbangan amal kebaikanku menjadi lebih berat. Anaknya menjawab, aku sendiri sedang menghadapi bencana. Aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak sanggup memberikan pahala itu. Kemudian laki-laki itu akan berjumpa dengan istrinya, dan ia akan mengingatkan kembali segala kebaikannya ketika dunia, dan ia akan melihat suatu pahala. Namun ia akan menerima jawaban yang sama seperti yang dikatakan oleh anaknya. Singkatnya, ia akan meminta kepada setiap orang. Allah SWT berfirman, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk menolong memikul dosanya itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun darinya, walaupun orang yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Quran Surat Fatir ayat 18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk menolong memikul dosanya itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun darinya, walaupun orang yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Quran Surah Al-Fatir ayat 18. Allah. Apa yang saja yang diterangkan mudah-mudahan didari oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan kepada yang lain. Amin.